Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Fajriya dari kelas 12 IPS 3. Saya akan membahas mengenai materi Renaissance. Saksikan terus video ini ya. Daftar isi. Poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian Renaissance, yang kedua latar belakang dari Renaissance, yang ketiga faktor munculnya Renaissance, yang keempat tokoh-tokoh Renaissance, serta yang kelima dampak dari Renaissance. Yang pertama, pengertian Renaissance. Pengertian Renaissance berasal dari kata re yang artinya kembali dan naitre artinya lahir. Renaissance sendiri berasal dari bahasa Latin yakni renascere yang berarti kelahiran kembali. Yang dimaksud kelahiran kembali adalah kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani serta budaya Romawi kuno dan juga menenggelamkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial masyarakat. 2. Latar belakang dari Renaissance. Istilah abad pertengahan merujuk pada masa antara jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 Masehi dan mulai masa Renaissance terjadi pada abad ke-16 di Eropa. Abad pertengahan atau abad kegelapan yang disebut juga dengan Dark Age membagi dua zaman, yaitu zaman kuno di mana masa sebelum abad pertengahan dan juga zaman modern di mana setelah abad pertengahan. Istilah abad kegelapan disebabkan Eropa hampir tidak mengalami perkembangan baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Renaissance merupakan kelahiran kembali, yakni kembalinya pengaruh seni dan budaya Yunani serta budaya Romawi kuno. Orang-orang yang giat dan tekun mengolah kembali dua kebudayaan klasik tersebut disebut juga dengan kaum humanis. Yang melatar belakangi Renaissance diantaranya, yang pertama, upaya pembaruan kebudayaan ilmu pengetahuan Yunani dan Romawi kuno. Yang kedua, segala aspek kehidupan yang berpola pada akhirat atau disebut teosentris. Yang ketiga, ingin mewujudkan manusia yang mandiri. Yang keempat, pada abad 14-16 mengalami krisis ekonomi di Eropa terutama Italia. Dan yang terakhir, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Selanjutnya, yang ketiga, faktor munculnya Renaissance. Faktor munculnya Renaissance, yang pertama, penaklukan Konstantinopel oleh Turki membuat cendekiawan Konstantinopel kabur dengan membawa dokumen-dokumen Yunani dan Romawi kuno ke negara-negara Eropa. Yang kedua, golongan humanis yang menggunakan sastra Yunani dan Romawi kuno sebagai fondasi peradaban yang bangkit dan mempengaruhi masyarakat. Yang ketiga, kaum menengah atas atau borjuis bangkit dan mereka membuka pemikiran masyarakat. Yang keempat, kenyataan pahit abad pertengahan. Kondisi kemiskinan yang dialami rakyat pada abad pertengahan, khususnya di Inggris, ikut memicu lahirnya Renaissance. Serta adanya dukungan penguasa dan bangsawan yang progresif. Para penguasa politik Renaissance dan kaum bangsawan yang progresif memelopori pengembangan pendidikan berbasis humaniora serta membiayai proyek-proyek besar dalam bidang seni dan juga budaya. Selanjutnya, yang keempat ada tokoh-tokoh Renaissance. Tokoh-tokoh Renaissance yang pertama ada Leonardo da Vinci, yang kedua Francis Bacon, yang ketiga Nicolaus Copernicus, yang keempat Johannes Kepler, dan yang kelima Galileo Galilei. Tokoh Renaissance yang pertama, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci lahir pada 15 April 1452 dan wafat pada 2 Mei 1519. Beliau adalah arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia. Ia digambarkan sebagai arketipe manusia Renaissance dan sebagai jenius universal. Leonardo juga terkenal karena lukisannya yang piawai seperti Jamuan Terakhir dan juga Mona Lisa, seperti gambar di samping. Yang kedua ada Francis Bacon.
Francis Bacon lahir pada 22 Januari 1561 di Strand, London, Inggris, dan belajar di Cambridge. Beliau terkenal sebagai penemu praktek metode ilmiah. Beliau juga bermaksud meninggalkan ilmu pengetahuan yang lama dan mengusahakannya yang baru. Nicolaus Copernicus lahir pada 19 Februari 1473 dan wafat pada 24 Mei 1543. Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, dan mengembangkan teori heliosentrisme, yaitu berpusat pada matahari, tata surya dalam bentuk terperinci, sehingga teori tersebut sangat bermanfaat bagi sains. Johannes Kepler. Beliau lahir 27 Desember 1571 dan wafat pada 15 November 1630. Seorang penting revolusi ilmiah. Beliau juga seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Beliau juga paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dan yang kelima ada Galileo Galilei. Galilei adalah anak masa Renaissance atau pencerahan. Ketika itu, Eropa sedang melepaskan diri dari berbagai pandangan yang berlaku di masa abad pertengahan, serta menjadikan prestasi dan tradisi Yunani dan Romawi dari masa sebelum Masehi sebagai panutannya. Pakar humanisme menempatkan manusia dan bukan Tuhan jadi pusat perhatian. Terakhir, kelima, dampak Renaissance. Dampak Renaissance bagi dunia. Yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian setiap individu manusia. Yang kedua, berkembangnya ilmu, pengetahuan, seni, dan budaya, serta kebebasan berpikir. Dan yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja di Eropa akibat revolusi gereja pada abad ke-16. Yang keempat, perubahan pola pikir irasional menjadi rasional. Yang kelima, timbulnya rasa kebanggaan terhadap kepemilikan harta serta kedudukan manusia yang mampu menguasai alam semesta. Dan yang keenam, munculnya penjelajahan samudra. Makan nasi uduk di atas papan. Papan yang dipenuhi cinta dan kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Ibu guru tinggi semampai, senyumnya mengguncang naluri. Semuanya sudah usai, saatnya saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.